Halo semua, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian sehat semua ya di rumah. Kembali lagi dengan saya Fani dan rekan saya. Tiara, Mengingat bulan ini adalah bulan November, di mana bulan yang sangat istimewa bagi para guru. Mengapa? Karena pada tanggal 25 November diperingati sebagai Hari PGRI. Kalian tahu kan apa itu PGRI? Ya, betul sekali. PGRI adalah suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1912 dengan semangat perjuangan guru pada zaman Belanda. Artinya, tahun ini organisasi PGRI genap berusia 108 tahun. Wow, sungguh luar biasa kan? Suatu organisasi tetap berdiri kokoh lebih dari 100 tahun. Betapa solidnya para guru menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, tahun 2020 adalah tahun yang mengejutkan bagi kita semua. Mengapa? Karena pada tahun 2020 ini munculnya COVID-19. Pandemi ini telah merubah total tatanan kita. Pandemi ini telah berdampak pada berbagai aspek, di antaranya aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan aspek pendidikan diguncang hebat oleh pandemi ini. Pandemi ini telah merubah total tatanan kita sebagai siswa. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara normal, secara tatap muka, kini berubah menjadi pembelajaran secara daring dengan pembelajaran jarak jauh. Virus selalu memunculkan kecurigaan di antara kita, sehingga dipilihlah pembelajaran secara jarak jauh untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Seperti apa Bapak dan Ibu guru kita berjuang dan berubah dalam tantangan ini? Inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru kita? Bagaimana Bapak dan Ibu guru kita mengobarkan semangat PGRI dalam pandemi ini? Ayo kita langsung tanya-tanya langsung kepada Bapak dan Ibu guru kita. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, kalian gimana kabar? Baik, Pak. Inilah efek positif dari sebuah COVID-19 ya. Ini membelajarkan dunia pendidikan baik guru dan siswa. Karena apa? Dengan adanya COVID-19 ini, kita harus mengadopsi gaya belajar orang luar negeri, khususnya di Amerika. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembelajaran daring, pembelajaran online itu di luar sana, di luar negeri sudah berjalan 11 tahun terakhir. Kita ini baru mengenal. Dan dengan adanya COVID ini benar-benar Indonesia itu dihidupkan. Bahwa pembelajaran online sangat perlu baik di zaman COVID maupun tidak di zaman COVID, karena di sini adalah fleksibilitas time, waktu dan tempat. Jadi luar biasa. Masalah keterbatasan tidak ada sama sekali ya. Karena apa? Karena dengan belajar online kita bisa belajar siang malam kapanpun dan dimanapun, tidak ada batasan. Baik komunikasi sama guru ataupun sama siswa. Karena kuota juga sudah disupport oleh pemerintah, walaupun ya kuotanya mahal, tapi paling tidak sudah disupport. Oke, saya jelaskan dari satu persatu ya. Tantangan setiap belajar mau tatap muka ataupun online itu selalu ada. Kalau di online, kalau di tatap muka mungkin keterbatasan waktunya yang tidak simple, tidak fleksibel. Tapi kalau di online, kita ngomong online, satu mungkin di kuota ya. Karena apa? Kalau Bapak itu tergantung tekniknya guru ngajar ya. Kalau Bapak ngajarnya itu benar-benar belajar tik dan pinter, bukan belajar pasif dan keblenger. Artinya begini, Bapak mengajarkan materi, menjelaskan materi itu di Google Classroom menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama ada KineMaster, yang kedua ada VideoScribe, yang ketiga ada PowerPoint Interaktif, terus yang keempat ada Flipbook Maker. Jadi keempat aplikasi ini Bapak gilir pakai. Hari ini pakai ini, minggu depan pakai ini. Jadi anak-anak itu biar punya daya tarik. Karena ini tuntutan dari kepala sekolah
di zaman sebelum COVID. Begitu COVID, kita harus bisa mengaplikasikan sebuah metode atau media pembelajaran yang benar-benar atraktif, interaktif, dan inovatif. Jadi keterbatasannya hampir bagi guru itu tidak ada, asalkan dia punya niat yang serius menciptakan sebuah kualitas yang teratas buat generasi yang teratas pula. Tapi kalau Bapak ngajarnya sekedar ngirim tugas lewat WA dan tidak pernah di follow up, Bapak nyantai, sama sekali tidak ada halangan. Dan senangnya belajar COVID, kalau gurunya itu pintar bikin aplikasi, mainkan di Google Classroom, jadi kita tahu kualitas anak. Benar nggak ini anaknya pintar, benar nggak ini anaknya bodoh. Kalau kita menggunakan Google Classroom, belajar menggunakan sistem aktif, artinya begini, materi yang kita sampaikan sama anak-anak itu harus menjelaskan kembali materi itu secara aktif lewat video rekaman. Nah, begitu video rekaman, dia kan tidak bisa menduplikat kemampuan temannya. Tapi kalau sekadar PDF, dia bisa ngechat temannya, tolong dong kasih contoh dia. Nah, dia bisa nyalin sedikit. Tapi kalau dengan video tidak bisa. Yang kedua, Bapak pasti terapkan dengan mengetes kemampuan anak itu, originalitasnya, keaslian kemampuannya dia itu lewat video Vicon live. Jadi kalau dia live nggak bisa reading, nggak bisa ngomong, ketahuan. Jadi nilainya tuh benar-benar ori dari anak-anak itu. Tidak ada nilai KW-KW. Karena dia sudah tahu kemampuan. Oh, saya dikasih nilai 70 wajar. Karena kemampuan saya 70 berdasarkan rekam jejak, tugas video, dan video konferensi yang dilakukan. Nah, terkait video konferensi, kalau di jam pelajaran aktif, waktunya 3 jam, mungkin hanya bisa setengah presentasi. Jadi kalau anak mau tugasnya cepat tuntas, dia harus ngecek gurunya. Kapan dia bisa? Malam pun Bapak biasa standby sampai jam 11 malam untuk melayani anak-anak yang semangat belajarnya tinggi. Pembelajaran online ini benar-benar luar biasa karena anak-anak bisa rasakan sendiri. Dengan pelajaran PJJ, isinya blended learning. Belajar bahasa Inggris, bisa belajar IT. Karena apa? Contohnya presentasi video tentang tenses. Jadi anak-anak tidak perlu ngetik. Contohnya, kamu bisa menggabungkan, mengedit video di KineMaster. Itu ada pembelajaran IT secara tidak langsung. Itu namanya blended learning. Sebuah pembelajaran yang terakumulasi menjadi sebuah satu topik. Isinya one stop learning. Sekali belajar, kita pelajari banyak hal. Pembelajaran sangat simpel sekali ya. Karena apa? Karena belajar dengan PJJ, Bapak bisa mengajar dimanapun. Satu, kalau Bapak kehabisan kuota, belajar dari rumah, Bapak akan pergi ke sekolah. Mencari ruangan yang enak untuk dipakai belajar PJJ. Tapi kalau kuotanya masih tinggi, Bapak akan selalu standby ya, belajar di rumah pagi maupun malam, tergantung cek anak-anak dia minta presentasinya malam apa jam berapa. Karena kalau siang pasti mereka sudah reguler. Non regulernya artinya di luar jamnya dia karena keterbatasan waktu, dia minta cek jam berapa Vicon, Bapak harus ready. Buat anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak SMKN 1 Tabanan, dimanapun kalian berada, jangan jadikan tempat dan waktu sebagai batasan kalian tidak bisa belajar. Karena apa? Pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan emas bagi anak untuk mengetahui dunia pendidikan secara online ataupun daring. Karena apa? Karena pembelajaran online ini benar-benar fleksibilitas banget dari segi waktu, tempat, dan apapun itu. Jadi jangan pernah pantang semangat walaupun kalian tidak bertatap muka. Karena di zaman sekarang tatap muka tidak terbatas waktu dan tempat. Jadi tetap semangat untuk belajar PJJ di COVID-19 ini. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Apa kabarnya, Bu? Baik. Baik. Salah satu cara saya mengajar dalam masa pandemi ini, saya menggunakan pembelajaran secara daring, menggunakan Vicon kayak gitu. Kalau hambatan itu pasti ada ya. Jadi salah satu hambatan atau kendala yang sering saya hadapi itu salah satunya siswa
sinyal siswa yang bermasalah. Kadang kan mereka tinggal di pelosok atau saat hujan-hujan kayak kemarin itu sempat sinyal mereka banyak yang terganggu. Terus dari segi kuota, saat mereka mau melakukan VCon atau video conference itu kuota mereka habis, jadi mereka tidak bisa mengikuti VCon. Gitu. Inovasinya sekarang itu karena daring, jadinya saya mengajar menggunakan Moodle atau LMS dari sekolah. Jadi semua materi itu sudah ada di Moodle. Terus dan satu lagi saya menjelaskan pembelajaran itu menggunakan VCon atau video conference dan menyematkan beberapa video terkadang di Moodle agar lebih mereka memahami materi. Kebanyakan dari siswa itu respon mereka sangat baik dan mereka juga aktif dalam melakukan pembelajaran secara daring ini. Baik Bu, karena sudah selesai, kami bertanya-tanya kepada Ibu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga yang menonton bisa termotivasi, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Maaf sebelumnya Pak, Bapak pengajian materi apa ya Pak? Mata pelajaran yang Bapak ampu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, Bapak mengoptimalkan cara belajar dengan wawancara atau tanya jawab dengan siswa agar siswa itu merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran daring. Berarti Bapak pakai Google itu biar ada interaksi sama siswanya gitu? Iya, betul. Jadi lebih optimal. Iya. Jadi ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan jika begitu PJJ dimulai, kadang-kadang siswa itu mematikan kamera sehingga agak susah melihat wajah siswa. Soalnya sebelumnya belum pernah ketemu gitu. Iya. Kita kan belum pernah ketemu tatap muka di kelas. Agar siswa tetap aktif mengikuti walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan jam mata pelajaran, walaupun 30 menit, yang penting ada motivasi, kemudian ada tugas untuk menggerakkan anak itu belajar di rumah. Berarti buat teman-teman yang masih belajar di rumah tetap semangat belajarnya karena Bapak dan Ibu guru kita itu selalu membimbing dan menuntun kalian dalam setiap pembelajaran. Apa kabar Bu? Baik, kabar baik. Ya, kita akan menanyakan sedikit tentang pembelajaran secara daring Bu ya. Jadi pertama kali mendengar, pembelajaran ini akan dilakukan secara daring. Jadi hal yang pertama yang dipikirkan adalah kira-kira saya menggunakan media apa ya untuk mengajar gitu. Jadi karena sebelumnya kalau misal kita mengajar itu tatap muka secara langsung sama anak-anak, jadi nggak menggunakan media tertentu. Nah sekarang kalau daring tentunya menggunakan media dong. Nah media itu menggunakan Zoom misalnya atau Google Meet itu misalnya yang memang sebelumnya belum pernah dilakukan. Nah itu yang belum terpikirkan kira-kira di situ saya bisa nggak menggunakannya, tetapi setelah dicoba, ternyata bisa. Terus yang perlu saya pikirkan juga bagaimana sih membuat yang namanya media pembelajaran yang benar-benar interaktif gitu, biar anak-anak itu benar-benar tertarik untuk belajar daring gitu, jadi tidak seperti belajar seperti biasa. Dan berikutnya yang Ibu pikirkan juga bagaimana ya nanti mengelola anak pada saat melakukan pembelajaran daring. Bisa nggak kita mengawasi anak full seperti kita melaksanakan pembelajaran di sekolah secara langsung seperti itu. Oke.
Kendala-kendala yang pernah Ibu alami ada beberapa. Yang pertama kendalanya adalah dari segi sinyal misalnya. Kadang-kala kok misalnya oke Ibu di kota gitu, misalnya di Tabanan masih sinyalnya bagus. Tapi kalau misalnya di anak itu terkendala terkait dengan sinyal karena anak-anak di SMK kita ini ya. Jadi nggak semuanya tinggal di kota kan. Jadi ada yang tinggal di desa. Nah yang kadang-kala sinyalnya nggak semuanya bagus gitu yang pertama. Nah yang kedua berkaitan dengan kuota. Itu kadang-kadang menjadi permasalahan, tetapi setelah adanya bantuan kuota sudah bisa diatasi. Nah, yang ketiga yang di awal juga menjadi kendalanya adalah si anak kadang-kala belum semua peralatannya itu support berkaitan dengan Zoom ataukah aplikasi yang lainnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua anak berusaha memenuhi ketentuan tersebut akhirnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Kalau menurut Ibu lebih efektif tatap muka gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya di pemasaran itu salah satu Ibu ambil contoh ya. Jadi kebanyakan siswa-siswa itu praktik. Jadi kalau misalnya pembelajaran daring kita suruh anak untuk coba melakukan transaksi menggunakan mesin kasir. Nah, yang kayak itu kan nggak bisa dilakukan. Karena apa? Di rumah anak nggak punya alat gitu. Maka dari itu, tapi kalau misalnya tatap muka, semua bisa dilakukan. Jadi guru-guru gampang untuk melakukan kegiatan pembelajaran praktek. Misalnya seperti di belakang ini nih, ya. Jadi anak disuruh untuk melakukan transaksi menggunakan mesin kasir bisa, disuruh untuk menata produk seperti ini bisa. Jadi benar-benar ilmu yang disampaikan itu benar-benar bisa nyampe ke anaknya, bisa diterapkan dan bisa dipraktekkan langsung. Tapi kalau daring agak susah sih, hanya sekedar teori, dan bicara kemungkinan nggak nyerap di anak gitu. Pengalamannya itu berkaitan dengan si anak ya. Jadi sini biasanya ada beberapa anak kadang-kadang yang anggaplah di awal yang nggak mau menghidupkan kamera gitu, tiba-tiba si anak ini beneran ada nggak sih di belakang laptopnya dia atau di belakang handphonenya dia, dan itu kadang-kadang pengalaman yang unik gitu. Si anak kadang bilang, oh ya Bu saya ada, tapi pada saat dipanggil kadang-kadang nggak ada. Tapi pengalaman lainnya adalah saya bisa menguasai yang namanya teknologi yang dulunya. Awalnya saya nggak pernah untuk mencoba menggunakan teknologi terbaru, tetapi karena adanya daring ini mau nggak mau, saya harus belajar dan pengalaman saya dapat di bidang teknologi tersebut. Jadi banyak sekali pengalaman berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya pelajari dengan adanya pembelajaran daring. Mungkin yang sebelumnya nggak kepikiran untuk menggunakan itu, tetapi dengan adanya hal ini bisa pengalaman banyak sekali didapat terutama dari penggunaan teknologinya. Berarti ada pengalaman positifnya dan negatifnya Bu ya? Betul ada. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Pak, maaf mengganggu. Iya, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Ya, kabar baik. Ya, semoga kita semua baik Pak. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi terkait dengan musibah ya, dunia dilanda dengan adanya COVID-19 yang di Indonesia mulai bulan Maret 2020, ya tentu pihak sekolah SMK 1 Tabanan khususnya mengikuti arahan-arahan dari atasan, baik dari kementerian, dari gubernur, maupun dari Dikpora Provinsi Bali. Sejak itu sudah ada surat edaran, kalau tidak salah ya edaran Kementerian nomor 4 2020. Jadi di masa pandemi sekolah diharuskan lagi, bukan diharapkan, melakukan pembelajaran jarak jauh. PJJ ya, jadi disingkat dengan PJJ. Nah ini kita sudah laksanakan dari bulan April ya sampai Juni, sampai kenaikan kelas.
Kemudian mulai bulan Juli tahun ajaran baru kita tata lagi lebih tertib terkait dengan pembelajaran daring ini. Jadi intinya kita mengikuti arahan-arahan dari pihak kementerian, pihak gubernur, bahkan juga dari pihak Disdikpora Provinsi Bali. Oh iya, karena PJJ adalah merupakan pilihan ya, pilihan bahkan itu dikatakan wajib. Agar berjalan dengan efektif, kita di SMK Negeri 1 Tabanan memiliki aturan-aturan tersendiri. Yang pertama, PJJ agar dilakukan dengan PIKON, video konferensi. Kebijakan sekolah adalah guru melaksanakan video konferensi maksimal 30 menit. Di awal kurang lebih 15 menit, di akhir kurang lebih juga 15 menit. Di awal tujuannya adalah untuk mengecek kehadiran siswa. Kehadiran siswa, kemudian pakaian siswa, kesiapan siswa, bisa dicek melalui PIKON. Nah kemudian guru selama 15 menit itu diharapkan juga mampu memaparkan materi secara singkat. Kemudian setelah itu anak-anak diberikan tugas untuk mengerjakan secara offline, berarti video konferensinya di-off-kan. Karena satu mata pelajaran itu 90 menit waktunya, berarti masih ada sisa waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas terkait dengan materi. Nah, kemudian anak-anak meng-off-kan dan ada perjanjian dengan siswa bahwa di akhir kita ketemu kembali. Jadi paling tidak untuk memberikan kesimpulan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Tujuan kenapa di akhir juga harus, ini juga untuk mengetahui anak masih mengikuti atau tidak. Itu yang pertama terkait dengan PIKON. Kemudian yang kedua, pada saat PJJ, anak-anak itu wajib menggunakan pakaian seragam sekolah. Karena menurut Pak sendiri, pakaian itu mempengaruhi psikologis. Bapak sebenarnya sering bicara misalnya seorang tentara, dia akan mempunyai semangat untuk berjuang, semangat untuk melakukan perjuangan terhadap musuh bila menggunakan pakaian-pakaian yang memang kebesarannya dia. Nah sama dengan siswa, kalau siswa sudah menggunakan pakaian sekolah, pakaian kebesaran, pasti tumbuh semangat belajarnya. Nah itu tujuannya. Yang kedua juga, kenapa harus memakai pakaian seragam? Ya paling tidak orang tua itu mengetahui bahwa anak saya sekolah tetapi di rumah. Sehingga orang tua itu tidak akan melibatkan anaknya dalam membantu pekerjaan selama jam pembelajaran. Jadi itu inovasi yang Bapak lakukan. Kemudian dari kehadiran, jadi ada aturan-aturan. Sekolah mengeluarkan yang namanya tata tertib sekolah selama PJJ. Dalam aturan tersebut, jadi ada kewajiban siswa, ada haknya juga. Nah yang Pak lebih tekankan ini adalah sanksinya. Pak kategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah teguran lisan. Itu adalah peringatan-peringatan secara lisan bila anak-anak melakukan pelanggaran. Bahkan dalam tata tertib itu ada bobot-bobotnya. Nah kemudian andai kata teguran lisan itu tidak diindahkan, dia melanggar lagi sejumlah bobot yang ditetapkan, maka anak ini akan menerima teguran tertulis. Teguran tertulis yang pertama namanya SP1. Surat perjanjian pertama. Nah kemudian kalau lagi dilanggar, anak ini akan menerima namanya SP2. SP2. Nah, kalau dilanggar lagi, anak ini akan menerima namanya surat pemberhentian dari sekolah. Nah, untuk menerima SP1, SP2, bahkan sampai surat pemberhentian itu sebenarnya sulit.
kalau memang anak-anak mau disiplin. Salah satu contoh kalau ada anak-anak alpa berturut-turut lebih dari 2 kali. Berturut-turut ini. Jadi hari pertama alpa, hari kedua alpa, hari ketiga alpa. Apa maksud alpa? Alpa artinya tidak ikut pembelajaran baik pikon maupun offline. Sama sekali tidak ada berita. Tapi kalau anak-anak sudah memberitahu, saya tidak bisa ikut pikon karena sinyal jelek. Berarti anak ini tidak alpa. Tidak alpa ya. Berarti dia nanti akan ikut di offline, di PJJ-nya offline. Nah, begitu. Kemudian yang rumit sebenarnya juga adalah izin berturut-turut lebih dari 3 kali. Nah ini juga akan kena bobot ya, termasuk pelanggaran. Kemudian yang berikut kalau dibaca itu ada alpa dalam 30 hari itu 10 kali. Itu tidak harus berurutan, bisa loncat-loncat dia. Tapi kalau sampai 10 kali alpa dia akan kena juga. Nah itu inovasi yang Bapak lakukan terkait untuk mengefektifkan pembelajaran jarak jauh. Ya untuk standar pembelajaran ya barangkali sudah semua mendengar ya baik di media sosial bahwa pembelajaran di saat pandemi ini adalah menekankan kepada unsur kesehatan. Jadi kalau ditanya prioritas yang paling diprioritaskan adalah kesehatan. Terkait dengan mutu, terkait dengan ketercapaian kurikulum itu nomor 2. Jadi anak-anak tidak dituntut juga harus ada ketercapaian kurikulum. Yang penting anak-anak sehat, bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, itulah standar yang diterapkan dalam pembelajaran. Iya, terkait dengan PJJ daring ini di samping tadi berupa alat. Ya, anak-anak kan harus mempunyai jaringan internet. Ya dalam hal ini tentu membutuhkan paket data. Jadi untuk jaringan internet karena paket data sudah dibantu oleh kementerian, sebenarnya itu sudah tidak ada persoalan. Nah kemudian kalau sarana di sekolah sudah mencukupi, apalagi sejak mulai Oktober 2020, sekolah menerapkan PTM khusus untuk pembelajaran praktik. Kenapa harus PTM? Ya karena yang namanya praktik itu tidak bisa diomongkan saja. Harus digerakkan, harus dipegang, harus dibimbing langsung oleh pengasuhnya atau instrukturnya. Begitu. Jadi kalau dari sarana sekolah tidak ada persoalan. Bahkan kalau ada siswa, sebenarnya Bapak izinkan kalau memang dari rumah tidak bisa, misalnya jaringan jelek, boleh di sekolah, tapi dengan catatan prokes harus diterapkan. Ya kalau ditanya peran orang tua pasti, ya. Jadi bahkan kalau tidak salah Bapak hitung-hitung ya orang tua di sini mempunyai peranan lebih besar daripada sekolah. Kenapa demikian? Kalau PJJ ini 100% anak itu ada di rumah. Sekolah hanya bisa memantau siswa berapa persen sih saat pikon saja. Memastikan bahwa anak itu siap belajar, bahwa anak itu sudah menggunakan pakaian sekolah. Nah untuk selanjutnya karena ada di rumah ya tentu ini menjadi tanggung jawab dari orang tua. Kalau orang tua tidak rungu dengan anaknya, ya bisa saja anak tidak akan mengikuti dengan baik. Nah, oleh sebab itu, sebelum pembelajaran ini, Pak sebagai kepala sekolah sudah mengadakan pertemuan dengan orang tua melalui virtual. Ya, untuk menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan PJJ ini. Nah, itu. Jadi kembali Pak tegaskan, peran orang tua di sini adalah lebih besar daripada peran guru di sekolah.
Ya, satu, berharap pandemi ini berakhir. Ya, berakhir karena sudah banyak masuk di kotak saran bahwa anak-anak sudah jenuh berada di rumah. Jadi situasi lingkungan hanya itu-itu saja. Nah, dengan misalnya sudah kembali perlahan-lahan normal, berarti kegiatan pembelajaran tatap muka akan bisa dilaksanakan. Tapi apakah pembelajaran dengan PJJ ini jelek? Menurut Bapak tidak. Jadi hanya saja kalau PJJ anak-anak tidak bisa ketemu dengan teman-teman, tidak bisa ketemu dengan guru langsung. Guru dalam hal itu sebagai pendidik tidak berjalan, hanya sebagai pengajar saja. Pendidik maksudnya yaitu menanamkan tentang nilai-nilai karakter. Jadi begitu. Sebab anak kalau PJJ itu kan hanya sepintas dilihat oleh guru. Hanya sepintas. Apakah rambutnya rapi? Apakah tidak disemir? Nah, ini sepintas saja dilihat. Tetap si ada melakukan kegiatan mendidik tetapi tidak maksimal. Nah, oleh sebab itu PJJ ini ya katakanlah untuk guru dalam peran sebagai pendidik tidak bisa berjalan. Begitu ya. Terima kasih atas waktunya Pak, dan terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan. Baik, terima kasih. Wah, sungguh luar biasa kan perjuangan Bapak dan Ibu guru kita. Kita sebagai siswa jangan mau kalah dong. Ayo kita semangat belajar agar selalu berprestasi. SMK bisa, SMK hebat, Smaksata jaya, jaya, jaya.